Namanya nyaris tak terpisahkan dari dunia pendidikan anak-anak Indonesia. Bahkan, Kak Seto pernah menjadi asistennya dan banyak belajar darinya. Pak Kasur bernama asli Suryono. Nama Pak Kasur bermula dari panggilannya saat aktif di Kepanduan Bangsa Indonesia tahun 1939. Ketika itu, Sur masih berusia 25 tahun. Sebagai seorang pimpinan di Kepanduan itu, ia dipanggil Kakak Suryono atau Kak Sur. Lama-lama menjadi Kasur, akhirnya jadi Pak Kasur. Sur lahir di Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah pada 26 Juli 1912. Ia anak paling bungsu dari 8 bersaudara. Usia Sur baru 6 bulan ketika ayahnya meninggal dunia. Sejak kecil, Sur gemar melawak, menari, menyanyi, dan bermain dalang-dalangan. Sejak masih tinggal di kampung halamannya, Sur sudah terbiasa mengumpulkan anak-anak untuk bermain bersama-sama dan menyanyi. Pendidikan Sur ditanggung kakaknya, hingga ia tamat Merwit Hebreit Leger Onderwijs atau MULO, sekolah setingkat SMP. Sur berhasil menempuh pendidikan di Hollands Indische Wijkschool atau Sekolah Guru Bantu di Lembang berkat bantuan sebuah yayasan teosofi di Bandung. Usai lulus dari HIK, ia menjadi guru di Sumedang dan Bandung. Saat bala tentara Jepang datang pada 1942, Sur memilih berhenti mengajar. Hati kecilnya tak bisa berdamai dengan kekuasaan Jepang. Ia lalu menyambung hidup dengan berjualan sabun, kecap, dan berbagai keperluan rumah tangga. Tahun 1946, setahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Sur menikah dengan Sandiah yang dikenal sebagai Bu Kasur. Di masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, Sur ikut hijrah dari Bandung ke Yogyakarta. Di masa-masa itu, ia berkegiatan menulis cerita sandiwara seperti Bandung Lautan Api, Maribung Rebut Kembali, dan Pelangi Hijrah. Sur sempat ditugaskan Muhammad Natsir yang tahun 1946 hingga 1947 menjabat Menteri Penerangan untuk membantu di kantor pendidikan di Bandung. Awal 1950, Sur dan istrinya mulai giat mendidik anak-anak. Ia bekerja menjadi sekretaris jawatan sensor film, sekaligus menjadi penyiar radio RRI Studio Jakarta, mengisi acara untuk anak-anak. Siarannya berupa nyanyian anak-anak dan cerita anak-anak. Ia selalu menyelipkan kalimat nasihat kepada anak-anak. Ia memulai acara di radio itu sejak 1951, dibantu 12 anak-anak dari lingkungan kawan dan tetangganya. Lagu-lagu dalam siaran radio itu ia gubah sendiri, mengandung pesan moral kepada anak-anak. Tak hanya menyanyi, Pak Kasur memberi pendidikan dengan menari dan bermain sandiwara. Ia pun membuat film tentang anak-anak, berjudul Embolos, untuk Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Bahkan, Pak Kasur mengikutsertakan anak disabilitas dari Yayasan Pemeliharaan Anak Cacat untuk diajak siaran. Kebanyakan dari mereka menderita polio. Menurut Pak Kasur, anak-anak itu harus diberi pendidikan agar bisa menghilangkan rasa rendah diri. Banyak lagu yang dibuatnya untuk mendidik anak-anak. Yang populer tentang pelajaran berhitung. Ia menciptakan lagu Naik Delman, Bangun, Sepedaku, Kebunku, dan lain-lain. Dalam mengasuh anak, ia menempatkan diri sebagai orang tua yang menyebabkan anak-anak merasa aman. Setelah zaman televisi,
Ketika TVRI mengudara pada 1960-an, nama Pak Kasur makin terkenal. Wajahnya yang sabar dan penuh senyum selalu tampil di tengah kerumunan bocah. Pada Juni 1970, Pak Kasur membantu terapi sosial di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Ia mendekati pasien dengan senyum, ketawa, dan sanjungan, bahkan lagu dan tarian. Pak Kasur meninggal dunia pada 26 Juni 1992. Di antara begitu banyak anak didiknya, ada yang menjadi pelawak, bintang film, bahkan pejabat. Salah satunya, Menteri Dalam Negeri zaman Orde Baru, yakni Amir Mahmud, yang merupakan seorang di antara anak asuhan Pak Kasur dari zaman sebelum perang.